Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Yang dihitung masih perolehan suara pemilih luar negeri dan yang pertama direkap adalah suara pemilih di Tiongkok. Rapat panel pertama dimulai dari rekapitulasi penghitungan suara Tiongkok, Zimbabwe, Senegal, dan Kuba. Sementara rekapitulasi luar negeri sebelumnya telah rampung, yakni rekapitulasi suara di Jeddah, Arab Saudi, dan Pretoria, Afrika Selatan. Para saksi dari pasangan Capres-Cawapres serta partai politik hadir dalam rapat terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024. Untuk efisiensi, pihak KPU pun melakukan proses rekapitulasi dalam 2 panel. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke gedung KPU RI. Ada jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Ade Suherman di sana. Selamat sore Sela, bagaimana pantauan terkini rekapitulasi suara tingkat nasional sore ini? Apakah masih rekapitulasi untuk suara luar negeri? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Seperti apa yang udah sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang hari ini masih KPU masih melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak 2024 yang berada di luar negeri. Dan memang sudah disampaikan juga bahwa terdapat hari ini masih dilakukan 2 panel, yaitu panel A dan panel B, di mana ini untuk mempercepat proses perhitungan suara di tingkat nasional. Dan selanjutnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada rapat pleno terbuka untuk panel A dimulai dari perhitungan di Penang, Malaysia, dan juga di panel B ini dimulai dari Guangzhou, Tiongkok. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh, tercatat sudah ada 34 negara yang telah disahkan perhitungannya oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan Stefani dan juga pemirsa, dapat saya rincikan bahwa tadi untuk di panel A sendiri ini dimulai dari Penang, Malaysia ini sempat terjadi ditunda sebentar begitu karena menyampaikan PPLN Malaysia menyampaikan bahwa DPK-nya ini lebih besar, dan dari PPLN Penang Malaysia ini menjelaskan bahwa alasannya kenapa DPK lebih besar karena pada saat itu setelah mengirimkan DPT baru diketahui banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja di kilang minyak sehingga masuk ke dalam DPK. Dan ini sempat ditunda, kenapa? Karena para saksi dan juga dari pihak Bawaslu tadi sempat merasa ada kejanggalan dari jumlah surat suara dengan DPK tersebut. Selanjutnya dari anggota KPU Betty Epsilon Idrus ini meminta PPLN Malaysia untuk dapat menyiapkan penjelasan mengenai akumulasi surat suara. Setelah sempat ditunda dan kemudian dilanjutkan, pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin di Pinang ini memperoleh suara sebanyak 2.742 suara. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebanyak 17.083 suara. Sementara itu untuk di posisi terakhir juga pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 1.610 suara. Selanjutnya di negara Vanimo ini pasangan Anies Mohaimin mendapat 45 suara, Prabowo Gibran mendapat 209 suara, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat 52 suara. Kemudian juga dilanjutkan masih di panel A di Maputo, Afrika Selatan ini Anies Mohaimin mendapatkan 37 suara, Prabowo Gibran pasangan calon nomor urut 2 tersebut masih memimpin dengan perolehan 70 suara. Sementara itu di pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini 37 suara. Dan untuk di Bern, Swiss ini pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin 20 suara, kemudian juga Prabowo Gibran masih memimpin kembali di 65 suara, namun ternyata disusul oleh Ganjar Mahfud ini sebanyak 110 suara. Kemudian Stefani, setelah di panel A tadi ada di panel B juga yang dibuka
tadi pertama kali oleh Guangzhou Tiongkok. Ini pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin 48 suara, kemudian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran 332 suara, dan juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 262 suara. Kemudian dilanjutkan lagi oleh dari PPLN Harare Zimbabwe, yang mana pasangan calon nomor urut 1 29 suara, pasangan calon nomor urut 2 100 suara, kemudian pasangan calon nomor urut 3 28 suara. Dan selanjutnya juga dilanjutkan oleh negara Dakar di Senegal, di mana pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin ini memperoleh 212 suara, kemudian Prabowo Gibran 274 suara, dan juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 97 suara. Untuk di negara ini, di Dakar ini tadi memang terdapat masalah atau kejadian khusus pada saat penyampaian dari PPLN Dakar bahwa tidak adanya saksi maupun panwas di TPS. Kemudian juga terdapat 2 surat suara dengan metode pos ini yang tidak kembali kepada pihak PPLN begitu. Dan 1 surat suara metode KSH ini juga tidak kembali. Namun dari PPLN Dakar Senegal ini menjelaskan bahwa karena wilayah Dakar ini banyak sekali warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal atau ABK di tambang di wilayah tambang bauxit, sehingga ini menjadi case khusus ketika untuk surat suaranya itu tidak kembali kepada pihak PPLN. Sementara itu Stefani dan juga pemirsa, untuk rekapitulasi suara nasional ini yang sudah masuk sebanyak 78,01%. Berdasarkan data terakhir itu pada pukul 3 sore tadi. Untuk pasangan Anies Mohaimin memperoleh 24,49%. Prabowo Gibran tentunya masih memimpin dengan perolehan 58,83%. Sementara itu Ganjar Pranowo di angka 6. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maksud kami di angka 16,68%. Sementara demikian Stefani yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sela atas laporannya. Selamat bertugas kembali.